Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hemukti Palapa bagian kedua. Demikian pula dengan pengawalan istana kediaman Ibu Suri Tribuaniswari dan Ibu Suri Gayatri dikelilingi para prajurit untuk menjamin keamanan dan ketentraman kedua janda Raden Wijaya itu. Beradu punggung dengan balik ringsing, di sanalah letak sebuah bangunan yang dijaga tidak kalah ketat. Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka dan Sosong Udan Riwis disimpan di tempat itu. Tugas yang terasa aneh itulah yang untuk beberapa saat membungkam mulut anak Ki Buyut Padmaguna. Beranjang Ratus bingung, tak tahu harus bertanya apa. "Kamu bingung untuk alasan apa? Aku meminta bantuan melakukan itu," tanya Sri Yendra. Beranjang Ratus mengangguk. "Kamu tak usah bingung, Beranjang Ratus. Lakukanlah saja tugasmu, mencari kedua pusaka itu. Selebihnya percayakan kepadaku. Aku akan beri petunjuk atas apa yang harus kau lakukan pada kedua benda itu." Lalu hening yang senyap datang menyelinap, menundukkan Ki Beranjang Ratus yang tak perlu mempersoalkan mengapa tugas nista itu harus dijalaninya. Beranjang Ratus tak perlu berlama-lama berhadapan dengan bibi yang sangat dihormatinya itu. Beranjang Ratus akhirnya merasa yakin akan melaksanakan pekerjaan yang dilakukan para maling itu, walau sesulit apapun. Jika bibi Sri Yendra membutuhkan sesuatu yang memerintahkan apapun, diperintah ambil ke lautan api pun akan diterjuninya. Dayak butonon daging di sebuah hari, pada suatu petang ketika udara mengalir amat mencurigakan. Setidaknya itu di mata orang yang waskito, bermata tajam, mampu melihat wilayah lain yang orang kebanyakan tidak melihat. Paling tidak dimulai itu dari segala dengan Candi Olo Merah yang sangat menyilaukan. Konon sebagian orang percaya kemunculan Candi Olo yang demikian merupakan awal dari wabah penyakit mata. Penyakit yang sangat menular melalui sentuhan tangan, bahkan dari udara yang berhembus. Orang yang terkena penyakit itu akan merasa ada pasir di matanya, sangat risih dan sangat pedih. Menghadapi keadaan seperti itu, siapapun yang terkena akan berkeinginan kuat mengusap mata. Celakanya, makin diusap, rasa pedih itu makin menjadi. Kemunculan Candi Olo itu disertai hembusan angin halus. Angin yang berhembus halus itulah yang mencuri perhatian, karena seperti membawa mantra yang ditembangkan oleh dukun teluh yang pembacaan bait-baitnya sanggup menggetarkan dedaunan. Namun, tanpa Candi Olo sekalipun, penyakit mata sebenarnya sedang mewabah di beberapa tempat. Hal itu secara nalar dipicu oleh kemarau panjang yang menyebabkan debu-debu berterbangan ringan di udara. Sakit mata kemasukan debu rupanya menjadi awal dari sakit mata menular, karena pada debu yang masuk ke mata melekat bibit penyakit. Lalu getar udara yang aneh dari angin halus itu makin terasa ketika malam datang. Kehadirannya diikuti tanda-tanda yang lain. "Kamu merasakan udara yang aneh seperti ini?" bertanya Raga Jampi. Pring Celuring yang merasa adanya kejanggalan segera terlonjak. Pertanyaan itu rupanya membuatnya kaget. "Jadi udara?" Raga Jampi terkejut melihat Pring Curing terkejut.
Kamu sedang memikirkan apa? Tanya Raga Jambi. Pring Celuring bagi orang yang tersadarkan atau mirip orang yang peroleh jawaban setelah sekian lama dibuat penasaran. Pring Celuring mendongak mencari-cari sesuatu yang tak tampak. Tentu Pring Celuring tidak menemukan apapun karena apa yang membuatnya penasaran itu teraba melalui kulitnya, bukan melalui tatapan matanya. Atau jika melalui mata, harusnya mata hati yang menangkap keganjilan itu. Aku merasa ada yang tidak wajar. Aku bingung berusaha menandai apa yang tidak wajar itu. Rupanya udara. Kau benar, memang ada yang tidak wajar dengan udara kali ini, jawab Pring Celuring. Raga Jambi dan Pring Celuring yang masing-masing prajurit berpangkat bekel dari Kesatuan Bayangkara bersama-sama memperhatikan keadaan sekitarnya. Raga Jambi dari awal diserang kantuk kembali menguap. Ditirukan perbuatan itu oleh Pring Celuring yang juga ikut menguap. Aku mengantuk, berkata Raga Jambi. Aneh, jawab Pring Celuring. Aku juga merasakan. Jangan-jangan udara aneh ini penyebabnya. Tak biasa aku merasa mengantuk sejak datang yang petang. Apalagi aku juga tidak sedang merasa kekurangan tidur. Kemarin aku tidak begadang. Ucapan Pring Celuring menggiring Bayangkara Raga Jambi untuk merenungkan hal yang sama. Setelah memperhatikan dengan cermat, Bayangkara Raga Jambi bertular rasa curiga. Untuk yang dialaminya merupakan kantuk yang tidak wajar. Kantuk karena ada yang mempengaruhi. Udara yang mengalir ini mengandung kekuatan sirep, desisnya. Pring Celuring dan Raga Jambi bergegas mengambil sikap bahwa kantuk yang datang dan berusaha membelitnya adalah kantuk yang tidak wajar. Dicurigai itu harus dilawan. Kesadaran itulah yang mendorong Pring Celuring meliuk-liukan tubuh dan berlari-lari di tempat. Upaya yang dilakukan itu berhasil mengusir rasa kantuk yang berusaha menyelinap dan mengusir jauh-jauh. Melihat apa yang dilakukan temannya, Bayangkara Raga Jambi meniru. Bayangkara Raga Jambi bahkan memerlukan lari 4 putaran mengelilingi halaman. Namun tak hanya Bayangkara, Pring Celuring dan Raga Jambi yang merasakan keadaan ganjil itu. Ki Gura Gurnita yang sedang bersemadi di sanggar Pamujan Trusik. Laki-laki tua penganut siwa itu memperhatikan keadaan luar rumahnya. Gura Gurnita tak hanya mengamati keadaan menggunakan mata wadak, tetapi juga menggunakan ketajaman mata hati. Melalui ketajaman mata hati itulah sesuatu yang orang lain tidak melihat, Ki Gura Gurnita melihat. Akan terjadi peristiwa apa ini? Tanya Ki Gura Gurnita dalam hati. Melihat suaminya keluar dari sanggar Pamujan, Nyai Gura Gurnita menyusul. Perbedaan usia antara Ki Gura dengan istrinya terpaut jauh. Ki Gura berusia lebih dari 40 tahun ketika mengawini Nyai Bunda Jene yang ketika itu berusia 20 tahun. Perkawinan yang telah dijalani lebih dari 20 tahun, nyatanya Hyang Widi belum berkenan memberi keturunan. Kini Ki Gura berusia 60 tahun surya. Usia yang pantas disebut telah kakek-kakek. Sementara itu istrinya yang kini berusia 40 tahun tampak masih muda. Kemampuan merawat diri perempuan itu menjadikan tampak seperti baru berusia 30 tahun. Usia yang sedang penuh gelegak geliat. Sebaliknya Ki Gura justru mulai menurun sesuai kodratnya. Dua orang yang sedang selisih usia amat jauh itu tengah bergerak ke arah berbeda. Ki Gura makin meredup, Nyai Bunda Jene justru makin membara. Ada apa? Tanya Nyai Bunda Jene. Ki Gura Gurnita belum menjawab pertanyaan itu.
Pusat perhatian Ki Gura masih tertuju pada upaya mencari jawab keadaan janggal yang mengalir bersama udara. Tepat di depan rumahnya, Pasar Daksina, sudah tak ada jejak geliat sejak siang menjelang sore. Pasar itu sepi. Biasanya di depan pasar masih ada orang yang berjualan panganan, di antaranya berjenis-jenis makanan yang digoreng. Namun sejak malam ini orang yang biasanya berjualan itu tidak bisa berjualan lagi. Penyakit yang tidak jelas apa namanya menyebabkan tubuhnya lumpuh sebelah. Banyak orang yang bertanya-tanya kemana perginya, banyak pula yang merindukan. Kau merasakan sesuatu yang aneh? Tanya Ki Gura Gurnita. Nyai Gura memandang suaminya dengan tatapan mata larut. Apakah ada yang aneh dengan udara ini? Balas Nyai Bunda Jene. Ki Gura menengadah memperhatikan bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Langit memang bersih dan tak ada rembulan. Itu sebabnya gugusan Bima Sakti terlihat amat jelas. Tak sulit untuk menemukan bintang Waluku dan menandai bintang yang disebut lintang pancer sore yang berada jauh di langit barat, siap untuk tenggelam itu. Di bentang langit luas tanpa batas, Ki Gura Gurnita tidak menemukan bintang yang dicarinya. Ki Gura berharap jangan sampai bintang itu muncul, karena andai kata lintang kemukus pemilik ekor memanjang bercahaya itu muncul, Ki Gura meyakini hal itu sebagai pertanda bakal muncul sebuah bencana. Kisah di masa silam, Ki Gura meyakini adalah tanah Jawa masih berada dalam kekuasaan negeri Medang Kahuripan ketika lintang kemukus itu muncul di tengah malam. Pengaruh buruk dan jahat dari bintang berekor itu dimanfaatkan dengan baik oleh seorang perempuan penyihir dari desa Gira. Perempuan itu tak hanya dari perbuatannya yang mengerikan, penampilannya juga. Tersinggung karena anak semata wayangnya belum laku kawin, Nyai Calon Arang menyebar tenung. Kekuatan sihir yang mengalir bersama udara menjelma gugusan penyakit yang mematikan. Siapa yang sakit sore hari akan mati pagi harinya, yang jatuh sakit pagi akan mati sore harinya, yang sakit siang akan mati malam harinya, dan yang tertular penyakit itu malam akan mati dan siang harinya. Yang sekedar batu bisa menjadi malapetaka. Prabu Airlangga dan Pati Narotama kewalahan, namun Empu Barada mampu menolong dan mengatasi keadaan. Melalui salah seorang muridnya yang bernama Empu Bahulu yang diperintah menyelinap bahkan mengawini Ratna Manggali, berhasil diketahui rahasia kekuatan Nyai Calon Arang yang ternyata berasal dari kitab tenung yang dimilikinya. Melalui kekuatan rahasia itu, Nyai Calon Arang berhasil dihancurkan. Bersamaan dengan kematian Nyai Calon Arang, udara kembali bersih, matahari kembali berseri, Candi Olo tak perlu berkunjung dengan warna menyilaukan, dan lintang kemukus yang menakutkan tak tampak lagi. Ki Gura Gurnita tak perlu resah karena bintang yang dicemaskan kemunculannya itu tak menampakkan diri. Namun udara yang mengalir kali ini benar-benar membuatnya curiga. Keadaan yang mampu membangkitkan semua bulu kuduknya. Akan terjadi peristiwa apakah di istana? Tanya Ki Gura Gurnita. Semula Nyai Bunda Jene menemani suaminya berdiri memperhatikan malam yang hitam. Tak kuat berdiri terlalu lama karena telah terlepas tenaganya di siang sebelumnya, Nyai Gura Gurnita berbaring di lincah. Perempuan itu terlentang sambil menghitung ada berapa jumlah bintang atau mengumbar hayal. Nyai Gura Gurnita membaringkan diri sambil mengumbar angan-angan. Akhir-akhir ini Nyai Gura Gurnita memang sering mengumbar angan-angan.
Jarak usianya yang terlalu jauh dari suaminya itulah yang menyebabkan ia sering mengumbar angan-angan. Padahal meski angan-angan, jika itu mengangankan orang lain yang bukan suaminya, hal yang demikian sudah dianggap perselingkuhan. Akan tetapi, senyampang masih manusia, manusiawi manusia melakukan kesalahan. Ki Gura Gurnita yang melihat istrinya menguap sejak setelah berbaring mencuatkan alis, tanda curiga. Belum terlalu lama kamu sudah mengantuk, Nyai? Tanya sang suami. Banyak sekali yang kukerjakan tadi siang, aku lelah sekali, jawab Nyai Bunda Jene. Untuk memuasi rasa curiganya, Ki Gura Gurnita turun ke jalan di depan rumah. Di arah barat terlihat barisan obor yang ditancapkan di tepi sepanjang jalan. Demikian pula di arah timur, barisan obor memanjang dinyalakan untuk menerangi jalan. Bahan baku obor itu adalah cairan minyak kental yang diambil dari sebuah sumur di daerah Tuban. Minyak kental kehitam-hitaman macam itu banyak dijual di pasar. Untuk keperluan menyalakan obor yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, biasanya digunakan minyak lemak atau minyak jarak. Namun sejak minyak hitam ditemukan dengan sengaja dari sebuah sumur di wilayah Bojonegoro dan Tuban, atau bahkan menusuk lebih jauh ke Cepu, penggunaan minyak lemak dan minyak getah pohon jarak dihentikan. Pembuatan minyak jarak membutuhkan pohon jarak yang banyak. Sementara itu, bau minyak lemak amat menyengat di hidung. Pembuatnya pun dirasa menjijikan. Akan terjadi peristiwa apakah malam ini? Keadaan demikian mencurigakan. Hari memang senyap sejak dari awal. Kota Raja langsung sepi demikian senja lewat. Biasanya masih ada orang lalu lalang yang dapat ditandai dengan obor yang dibawanya atau derap kuda yang ditunggangi para prajurit yang melakukan tugas ngangklang. Akan tetapi, udara aneh yang menyelimuti seluruh wilayah di atas Kota Raja menyebabkan semua orang menjadi malas. Mereka yang sudah tidur merasa makin lelap dengan mimpi yang indah. Sementara itu, yang bertugas jaga harus berusaha melawan rasa kantuk yang datang dengan mati-matian. Di lingkungan istana, beberapa prajurit bergelimpangan disergap kantuk yang amat kuat dan beberapa yang lain dengan sekuat tenaga memberikan perlawanan. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi telah lelap di pelukan suaminya yang tidur mendengkur. Tidur itu datangnya bahkan lebih awal dari biasanya. Pun demikian dengan keadaan Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa yang telah merambah luasnya wilayah mimpi dengan berbantal peluk sang suami yang juga mendengkur keras. Rangsang kantuk yang demikian kuat itu juga menyergap para prajurit yang menjaga keamanan Ibu Suri Tribuaneswari. Semuanya bergelimpangan tanpa daya. Akan tetapi sekuat apapun serangan kekuatan sirip itu tak mampu menjebol pertahanan Ibu Suri Gayatri yang demikian larut dalam pemusatan semadi. Ibu Suri Gayatri yang semula memejamkan mata tetapi tidak sedang tidur justru terbangun. Dengan penuh perhatian Ibu Suri Gayatri memperhatikan keadaan. Tak jelas apa alasan yang ia punya. Rasa penasaran itu menggiring Ibu Suri Gayatri termangu. Di biliknya tak seorang pun menemani Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri. Rasa penasaran itu mendorong Ibu Suri Gayatri bangkit dan berjalan keluar dari sanggar Pamujan untuk melihat apa yang terjadi. Ibu Suri Gayatri segera mengerutkan kening melihat para prajurit Bayangkara yang melakukan tugas menjaga keamanan bergelimpangan. Tak satu pun yang tidak. Tidak perlu waktu terlampau lama bagi Ibu Suri Gayatri untuk menandai adanya sesuatu yang tidak wajar. Namun, boleh jadi Ibu Suri Gayatri tak tahu harus bagaimana
menyikapi keadaan itu atau karena alasan lain. Janda mendiang Raden Wijaya itu tidak melakukan apapun menyikapi keadaan yang tidak wajar itu. Di pendopo rumahnya, Ki Gura membutuhkan istrinya untuk diajak berbincang, setidaknya sebagai lawan bicara mengupas keadaan yang ganjil itu. Akan tetapi cepat sekali kantuk itu menyergap. Hanya sejenak Nyai Gura sudah lelap dibuai mimpi. Jika ini kekuatan sirep, sungguh jenis sirep yang luar biasa kuatnya. Wilayah kekuatannya sangat luas. Maling mana yang berniat mencuri di istana? Berucap Ki Gura Gurnita untuk diri sendiri. Sirep adalah jenis kekuatan tidak kasat mata yang konon terlahir melalui olah batin. Sirep dilepas ke udara mempunyai pengaruh terhadap wilayah kekuatan di sekitarnya. Rasa kantuk akan menyergap siapapun yang berada di wilayah itu. Karena memiliki ciri yang amat khas macam itulah, ilmu sirep banyak dipelajari maling. Maling yang ingin berhasil amat berkepentingan memiliki ilmu macam itu. Konon, maling juga mempelajari ilmu menghilang yang orang menyebut kemampuan itu panglimunan. Benar adakah kemampuan macam itu? Sejauh ini tak seorang pun yang mampu memberi bukti. Ki Gura melepas kain penghangat tubuh yang dipakainya dan diselimutkan ke tubuh istrinya. Ki Gura tidak berniat membangunkan, meski Gura berniat pergi ke jalan untuk memperhatikan keadaan anak itu lebih cermat. Namun di jalan atau bahkan yang dirasa ketika sampai di depan Purawaktra tetaplah sama. Udara aneh itu mengalir di mana-mana bagaikan sulur gurita yang merayap dan bergerak membelit apapun. Meski Ki Gura mampu menandai keadaan yang aneh itu, ia tetap tidak mampu menebak peristiwa apa yang akan datang. Ke depan, ia melihat gelapnya tanpa cahaya. Sepi sekali, kata Ki Gura Gurnita dalam hati. Meski biasanya setelah malam sedikit menuki memang sepi, sepi sekali ini terasa berbeda. Suara burung binci yang melengking menyayat terdengar di mana-mana, serasa terjemahan sebuah kegaduhan. Ki Gura Gurnita mengelus-ngelus janggutnya yang putih panjang sambil mencuatkan alis. Setelah sekali lagi mendengar suara ayam terdengar gaduh di kejauhan. Burung binci di langit dan ayam gaduh itu justru lebih peka. Mereka lebih dulu tahu sesuatu akan terjadi. Jika akan terjadi gempa, binatang-binatang justru bisa membaca lebih awal daripada manusia. Batin Ki Gura Gurnita. Ki Gura Gurnita telah mengayunkan langkah kakinya sambil memuaskan rasa ingin tahunya. Ketajaman mata batin kakek tua itu berbenturan dengan temuan-temuan yang makin membuatnya penasaran. Makin sempurna rasa heran Ki Gura Gurnita ketika kembali ke rumah. 3 ekor sapi peliharanya melengus cemas. Ki Gura Gurnita yang bergegas ke kandang mendapatkan sapi-sapinya memamerkan kecemasannya yang secara lugas terbaca dari lenguhan dan gerakannya yang kesana kemari. Dengan obor Ki Gura Gurnita menerangi tanah karena mungkin ada ular yang menyebabkan sapi-sapinya gelisah. Namun ular yang dicurigainya tak tampak geliatnya. Ki Gura Gurnita menenangkan sapi-sapinya. Elusan di punggung yang dilakukan pada sapi-sapi itu membuat mereka tenang. Kehadiran Ki Gura Gurnita setidaknya menenteramkan hati mereka. Menyadari benar ada yang tak wajar dengan kehadiran malam itu, adanya serangan rasa kantuk yang mengalir di udara yang dicurigainya merupakan kekuatan sirep yang amat besar. Juga atas nama kecurigaannya pada tanda-tanda aneh yang ditujukan pada binatang.
Ki Gura Gurnita dengan sengaja menunggu sesuatu yang belum diketahui, tetapi mampu memberangus sebagian keberaniannya. Ki Gura Gurnita cemas. Di pendopo rumahnya yang sederhana, Ki Gura Gurnita menempatkan diri duduk di dekat istrinya yang lelap di atas dingklik panjang. Ki Gura berusaha membangunkan, tetapi Nyai Buddha Jene seperti orang mati. Digilik-gilik telapak kakinya sekalipun, istrinya tidak bangun, padahal telapak kaki dan pinggang merupakan daerah yang peka geli. Dan malam bergelap menuki kian tajam, Ki Gura Gurnita sama sekali tidak terpancing oleh aliran udara yang mengandung kekuatan sirep. Kecurigaan yang begitu kuat menyebabkan Ki Gura makin kuat pula dan memberikan perlawanan. Makin kuat rasa kantuk itu menekannya, makin kuat pula Ki Gura melawannya. Rupanya tak hanya Ki Gura Gurnita yang menandai keadaan sangat ganjil itu. Empu Krewes yang telah tidur justru terbangun. Jika bagi orang lain kekuatan semacam sirep yang mengundang rasa kantuk akan melelapkan dan membenamkan orang yang terlanjur tidur, sebaliknya bagi Empu Krewes, aliran udara itu malah mencurigakan. Simpul saraf dan mata hatinya yang peka segera membangunkan tidurnya. Mahapati Aryatada segera bangkit. Empu Krewes adalah orang yang sangat kenyang makan asam garam kehidupan. Perjalanan hidup sekaligus pengalaman hidupnya yang panjang menjadikan Empu Krewes bermata hati peka. Sesuatu yang mengalir di udara itu dengan segera dicurigainya. Empu Krewes bergegas menuju halaman untuk memperhatikan keadaan demikian lebih cermat. Aryatada mencuatkan alis melihat tidak seorang pun prajurit yang bertugas menjaga keamanan Wisma Kepatihan yang terjaga. Semua berkelimpangan bagi mayat. Dalam keadaan yang demikian, jika ada pihak yang datang berniat jahat, akan bisa berbuat apapun dengan leluasa. Bahkan jika keadaan yang mencurigakan itu bagian dari rencana negara lain yang berniat menyerbu. Andai kata hal itu benar terjadi, sungguh Majapahit bisa dengan mudah digilas. Kekuatan apapun bala tentara yang dimiliki jika sedang dalam keadaan terlena akan mudah digilas. Namun Aryatada tidak berprasangka sejauh itu. Terlalu berlebihan jika keadaan alam yang aneh itu berkaitan dengan serangan musuh yang akan menyerbu negara. Sebagaimana Ki Gura Gurnita, Aryatada juga curiga sesuatu, entah apa akan terjadi. Langit begitu bersih ketika peristiwa yang ditunggu itu akhirnya datang. Ki Gura Gurnita sama sekali tidak menyadari sesuatu mengancam rumahnya. Lampu ublik yang diletakkan di atas lemari bergerak liar menggeliat-geliat seperti lidah ular yang terjulur dalam upaya menandai udara dan memindai letak calon mangsanya. Bukan hanya lidah apinya yang mengombak, tetapi wadahnya juga mengombak bergerak. Tentu karena lemari tempat ia diletakkan di atasnya bergerak. Begitu keras kekuatan yang menggoyang itu hingga lemari itu ambruk. Gempa bumi! Ki Gura Gurnita berteriak. Dengan sekuat tenaga, Ki Gura Gurnita membangunkan istrinya. Pesona kantuk itu begitu kuat, membuat Nyai Buddha Jene seperti orang mati. Barulah ketika suaminya berteriak dengan amat keras, Nyai Buddha Jene terkejut dan bingung karena goyangan yang kuat menerpanya. Nyai Buddha Jene mengira goyangan itu berasal dari suaminya yang sudah amat dikenalinya. Ternyata bukan. Goyangan itu bukan goyangan yang lembut yang menggugah, tetapi goyangan kasar dan semakin kasar. Ada apa? Tanya Nyai Buddha Jene. Gempa bumi, teriak Ki Gura Gurnita. Beruntung dan sekaligus bernasib sial Ki Gura dan istrinya. Beruntung karena punya waktu sejenak untuk menyelamatkan diri, karena sejenak kemudian pendopo yang telah lapu itu
ambruk menimbulkan suara berderak-derak. Tanah yang bergoyang itu ternyata masih berkelanjutan menggoyang lebih keras, menyebabkan Ki Gura-Gurnita dan istrinya terjerembab di halaman rumahnya. Sebuah pohon kelapa yang tidak mampu mengatasi goyangan itu patah tepat pada pangkalnya. Pohon kelapa itu ambruk dengan memberikan sapuan yang membahayakan jiwa. Masih beruntung Ki Gura-Gurnita yang punya kesempatan untuk berlindung menghindar sambil menyeret istrinya. Dan bibit api mulai bekerja. Api dari lampu ubli yang diletakkan di atas lemari ambruk jatuh ke ambien. Minyaknya tumpah membasahi kasur dan bantal yang berisi kapas randu. Dengan segera api itu bergerak membakar bantal, membakar kasur, membakar atap, dan memberanguskan apapun yang dijumpainya. Apalagi rumah Ki Gura-Gurnita beratap rumbia, bahan yang amat mudah terbakar. Ketika panik melanda, Ki Gura-Gurnita berusaha keras menyelamatkan sapi-sapi di kandang. Bersamaan dengan itu, secara serentak, tidur lelap yang melanda seluruh sudut kota terbangun. Ada banyak orang yang mengalami nasib buruk, bahkan lebih buruk dari Ki Gura-Gurnita. Rumah ambruk terjadi di beberapa tempat, sebagian disempurnakan dengan terjadinya kematian. Sebagian penduduk yang lain ada yang kebingungan, tak paham apa yang terjadi. Dan di kejauhan sekali yang sebenarnya tidak tampak dari ibu kota, dua buah peristiwa berlangsung beruntun, bahkan masih berada dalam tabuh yang sama. Pontang-panting semua menyelamatkan diri. Ada yang beruntung bisa selamat, ada pula yang celaka karena tak punya kesempatan bahkan untuk menyadari apa yang terjadi. Ketika benak belum sadar sepenuhnya, rumah yang didiami roboh menimpa. Sebuah sungai semula yang mengalirkan air dengan tenang, tetapi gempa yang terjadi telah merobek tanah di bawahnya, membelat sangat panjang. Seketika air yang semula berlimpah tersedot dalam waktu yang sangat cepat, membingungkan para ikan dan binatang lain yang tinggal di dalamnya. Ikan-ikan yang kehilangan air sontak menggelebar dan merasakan sakit tidak terkira. Hal itu karena kebutuhan akan air untuk bernapas tidak diperoleh. Sebagaimana orang yang dicekik lehernya, kebutuhan udara yang tidak diperoleh sakitnya tiada terkira. Kadyo Gabah dan Interi, kepanikan terjadi di mana-mana, apalagi ketika gerak goyangan itu masih berlanjut beberapa lama. Rumah retak ambruk, rumah yang kukuh pun ambruk. Gempa amat dahsyat itu rupanya juga menggoyang kebun dan gunung Kamungkut dan menyobek sebuah celah. Akibatnya desakan kekuatan yang mendorong-dorong dari dalam bagi menembus celahnya. Ledakan gemuruh terjadi, melontarkan penyumbat dan batu-batu berterbangan. Bukan sekepalan batu-batu yang melesat ke udara itu, juga bukan sekepal kepala, pun bukan seukuran kambing. Batu-batu itu pasti sebesar kerbau yang berubah menjadi benda amat ringan. Maka bayangkanlah nasib seekor harimau dengan ukuran paling besar dan mengaku sebagai raja hutan. Nasib sial menimpa harimau itu karena batu membara yang melesat ke langit jatuh tepat menimpa tubuhnya. Ambiar tubuh harimau itu menyemburatkan apapun isi perutnya. Warna merah meleleh keluar dari puncak kambut. Kekuatan maha dahsyat dari dalam bumi berhasil menjebol kebundan dan melontarkannya hingga berserakan ke segala penjuru. Udara panas, jauh lebih panas dari api yang mampu mendidihkan air, melesat turun bersama lelehan bubur api dan membakar apapun, membakar tanah,
membakar pohon-pohon, membakar sepasang ular besar yang tak pernah bermimpi akan mati terbakar. Juga landa, juga harimau yang mengintai Kijang. Harimau mati, Kijangnya juga. Semut-semut luwing, batu-batu sebesar sapi dan gajah yang melesat ke angkasa menjadi bukti betapa besar kekuatan itu. Debu mengupul membumbung tinggi ke udara, menyemburkan apa yang berada di dalam perut gunung yang sedang murka dan hangus memberangus hutan di sepanjang lereng yang dilewati oleh lahar merah membara. Warna merah yang mengalir tampak sangat indah dari kejauhan, memberi gagasan bagi para kawi menulis keadaan itu melalui bait-bait syair. Dari pendopo Wisma Kepatihan, Mahapati Amangkubumi Aryatada merasakan denyut jantungnya berhenti berdetak. Dengan tertatih-tatih, Aryatada menuju penjagaan di depan. Beberapa orang terbangun kebingungan, beberapa orang lain masih lelap. Terjebak antara sadar dan tidak, beberapa prajurit terlihat berjalan terhuyung-huyung bagai orang mabuk. Gempa bumi, Aryatada memberi penjelasan. Namun bersamaan dengan itu, warta tentang hadirnya gempa itu dengan segera menjalar. Kentongan yang dipukul berasal dari dekat rumah Ki Gura. Itulah sebabnya yang terdengar kentongan bernada isyarat kebakaran. Isyarat kentongan itu dengan segera menjalar. Gayung bersambut, warta itu merata ke seluruh sudut kota dengan cepat pula menyebar ke luas dinding batas kota raja. Sahut menyahut saling balas. Ada apa? Seorang berteriak, ada kebakaran. Seorang berteriak, namun orang lain meneriakkan kata-kata berbeda. Gempa bumi, ada gempa bumi. Semua keluar, jangan ada yang masih berada di dalam. Ayo, semua lari keluar. Patidha Gajah Mada adalah salah satu dari mereka yang terjebak di dalam pusaran kekuatan sirep yang membuatnya pulas. Gajah Mada beruntung, meski rumahnya ambruk, derak yang gemuruh menjelang roboh memberinya kesempatan untuk lolos keluar. Ia lanjutkan itu tidak melewati pintu, tetapi langsung menjebol dinding. Jika Gajah Mada keluar menyelamatkan diri lewat pintu, bisa diyakini ia tidak akan selamat. Dengan takjub, Gajah Mada mencermati apa yang baru terjadi. Kekuatan yang mampu menggoyang pilar rumahnya sampai berantakan macam itu tentulah kekuatan yang tidak bisa diukur. Gajah Mada memperhatikan rumahnya dilibas rasa cemas. Bukan rumahnya yang membuatnya cemas, tetapi keadaan istana. Gajah Mada berlari kencang ke kandang kuda yang tidak ikut roboh. Sejenak kemudian Gajah Mada membalapkan diri, membawa kudanya berderap menyusur jalan di luar benteng yang akan membawanya langsung ke istana. Gajah Mada merasa lega melihat tak banyak rumah yang ambruk. Setidaknya dari rumahnya berada menuju ke istana, ia hanya melihat sebuah rumah yang ambruk. Dengan rumahnya sendiri, Gajah Mada menghitung 2 rumah. Gajah Mada merasa lega jika kemalangan yang terjadi itu hanya kemalangan yang menimpa dirinya, tidak menimpa istana. Kenapa dengan rumahku? Desis Gajah Mada. Mengapa hanya rumahku yang ambruk dan rumah-rumah yang lain tidak? Padahal rumahku bukan rumah yang jelek. Bahan bangunan rumahku terbuat dari kayu pilihan. Yang membuat Gajah Mada merasa tenang adalah tata rambat Bali Manguntur yang masih utuh. Gajah Mada merasa lebih lega lagi setelah melihat Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa dalam keadaan selamat. Masing-masing berdiri didampingi suaminya. Tribuana Tunggadewi digandeng Sri Kertawardhana,
sedangkan Raja Dewi Maharajasa berdiri berdampingan dengan suaminya, Wijaya Rajasa Hyang Prameswara. Hampir 3 tahun setelah kematian Jayanegara, masing-masing Prabu Putri masih belum dikaruniai putra. Kehamilan yang diangankan belum datang juga. Dengan segala kesabaran, Prabu Putri berharap Hyang Widi akan segera mengaruniai momongan. Di sekitar mereka, para prajurit Bayangkara di bawah pimpinan Senopati Gajah Enggon berada dalam kesiagaan tertinggi, yang ditandai dari masing-masing telah menggenggam langkap di tangan kiri. Senopati Gajah Enggon yang sedang menyimpan resah tak hanya karena terjadinya gempa, tetapi juga masalah-masalah lain yang tidak kalah gawat. Oleh alasan itulah, Senopati Gajah Enggon merasa perlu memerintahkan pasukan pengawal raja untuk merapatkan barisan dan sebagian lain diminta untuk menyeberang. Di sebelah Senopati Gajah Enggon, prajurit Bayangkara Raga Jampi dan Pring Celuring berdiri mengapitnya dengan sikap tegak. Telah terjadi gempa Kakang Pati, namun kami semua selamat, tak kurang suatu apa. Demikian juga dengan di Keputren, tidak ada yang perlu Kakang cemaskan. Para ibu suri juga dalam keadaan selamat, ucap Prabu Putri Buana Tunggadewi. Gajah Mada bergegas memberikan penghormatan. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada sigap. Hamba bersyukur karena Tuan Putri berada dalam keadaan selamat. Namun hamba melaporkan rumah hamba sendiri ambruk. Tiang-tiang yang dirancang kuat itu ternyata tidak mampu menahan goyangan. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi dan Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa memberikan perhatiannya. Sri Kertawardhana tidak berbicara apapun, tetapi menyimak pembicaraan istrinya. Demikian pula dengan Wijaya Rajasa Sang Apanji Wahningyun ikut menyimak apa yang akan disampaikan oleh Gajah Mada dengan cermat. Tidak ada yang mengalami celaka di rumahmu? Tanya Raja Dewi. Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya ditujukan kepada Raja Dewi. Kebetulan tidak ada siapapun di rumah hamba Tuan Putri. Hamba layak bersyukur karena Hyang Widi masih memberi umur panjang. Hamba bisa meloloskan diri melalui menjebol dinding, jawab Gajah Mada. Ratu Tribuana Tunggadewi dan Ratu Raja Dewi mengarahkan perhatiannya ke langit sisi selatan yang sedikit kemerahan. Namun Sri Kertawardhana segera memberi penjelasan. Ada rumah yang terbakar. Gajah Mada juga melihat warna merah di langit, bergegas menyembah. Hamba mohon ampun Tuan Putri, kata Gajah Mada. Hamba tak perlu cemas lagi terhadap keadaan dan keselamatan Tuan Putri. Selanjutnya, hamba mohon izin untuk segera melihat kecurigaan macam apa yang diderita rakyat Majapahit setelah gempa bumi ini. Hamba akan berkeliling dari sudut ke sudut untuk melihat keadaan. Baik, jawab Tribuana Tunggadewi. Segera laporkan apapun yang kau temukan dan kuberi kewenangan penuh kepadamu untuk mengambil langkah penyelamatan. Jika rakyat perlu dibantu, keluarkan dana yang mereka butuhkan. Juga segera cari tahu apa yang menjadi penyebab gempa bumi kali ini. Barangkali ada gunung yang meletus. Jika gempa bumi ini terjadi oleh gunung meletus, tentu banyak sekali kawulaku yang hidup di lereng-lereng yang menderita. Berikan bantuan kepada mereka. Segenap kawula harus tahu, Majapahit memberi perhatian pada kesengsaraan yang terjadi macam itu. Sampaikan perintahku kepada para Yuna Mantri untuk menyiapkan pertolongan. Gajah Mada bertindak cekatan dan tak mau bertele-tele.
Setelah menyembah, Gajah Mada berjalan mundur. Namun Gajah Mada masih menempatkan bertemu dengan Senopati Gajah Enggon yang menggelar kesiagaan tertinggi. Di sekitar Gajah Enggon ada lebih kurang 15 bayangkara yang ikut menyimak pembicaraan yang terjadi. Masing-masing bayangkara siaga dan memegang langkap di tangan kiri dan warostro di tangan kanan. Hal itu memaksa Gajah Mada terheran-heran. Ada sebuah hal sangat penting yang ingin kusampaikan Kakang Gajah, kata Senopati Gajah Enggon. Masalah apa? Balas Gajah Mada. Istana Keturian, ucap Senopati Gajah Enggon. Kami para bayangkara yang bertugas menjaga keamanan istana telah teledor. Kecurigaan ini membuatku bingung, tak tahu bagaimana melaporkan kepada Tuan Putri Ratu. Gajah Mada makin mencuatkan alis. Istana kecurian apa? Cihna pusaka dan songsong Kiai Udan Derwis. Ruang perbendaharaan pusaka dibobol orang. Jika ada biang rasa kaget, itulah yang dirasakan Gajah Mada mendengar laporan itu. Gajah Mada yang mundur selangkah adalah karena sulit menerima. Raut muka Gajah Enggon tak pernah setegang itu. Kamu yakin ada yang mencuri? Sebaliknya, mari silakan Kakang melihatnya. Gajah Mada bergegas menuju ke Balai Biru yang melekat dengan tata rambat Bali Manguntur. Itulah gedung yang juga disebut gedung pusaka. Bangunan berdinding tebal itu sangat kuat dan memang dirancang agar jangan sampai bisa dimasuki oleh siapapun. Itulah sebabnya dindingnya dibuat lebih tebal dengan jeruji besi sebesar jempol kaki jendelanya. Pelaku memasuki gedung pusaka dengan merusak pintu yang diungkit dengan linggis, kata Gajah Enggon. Gajah Mada sependapat dengan apa yang disampaikan Gajah Enggon. Pelaku yang bisa jadi lebih dari satu orang menjebol pintu menggunakan linggis. Namun dengan segera hal itu mengundang pertanyaan lain. Gajah Mada tidak melihat menahan-nahan pertanyaan itu langsung dilontarkan. Siapa yang mendapat giliran bertugas menjaga gedung ini malam ini? Tanya Gajah Mada. Dua orang bayangkara mendekat. Bayangkara Haryo Muncar dan Kebu Windet siap didamprat. Kami yang melakukan tugas itu, Kipati, jawab Bayangkara Haryo Muncar. Gajah Mada memperhatikan wajah Haryo Muncar yang gelisah karena merasa amat bersalah. Di sebelahnya Bayangkara Kebu Windet berada dalam keadaan yang sama. Kami tertidur, ucap Kebu Windet pasrah. Namun Pring Celuring dan Raka Jampi memiliki kisahnya sendiri. Laporan mereka menyelamatkan dua bayangkara yang tertidur itu. Gajah Mada memberi perhatian pada tambahan keterangan yang disampaikan dua prajurit bayangkara itu. Laporan yang sebenarnya sulit dinalar. Pelakunya, siapapun orang itu, menggunakan sirup, kata Pring Celuring. Bahkan sirup yang sangat kuat karena cakupan wilayahnya yang sangat luas. Aku merasa sirup itu hadir sejak petang, Kipati. Gajah Mada memperhatikan wajah Pring Celuring. Gajah Mada merasa alasan itu mengada-ngada dan tidak masuk akal. Namun ternyata Gajah Enggon juga mengangguk. Gajah Enggon memiliki catatan sendiri atas kemunculan sirup yang menyebabkan semua orang terlena itu. Gajah Enggon bergeser. Dari senja kami merasa curiga, Kipati, Pring Celuring bertutur. Didorong oleh rasa curiga itulah kami berdua menggagas Ngangklang untuk mencermati keadaan yang kami rasakan benar-benar aneh. Kecurigaan kami itu ternyata benar, karena di mana-mana para prajurit tertidur. Kekuatan sirup itu tak hanya sebatas di istana, tetapi serasa sampai ke dinding luar batas kota. Pada akhirnya kecurigaan kami bakal ada maling itu terbukti benar, karena beberapa saat sebelum gempa terjadi,
kami mempergoki orang melompati dinding dan berlari melintas alun-alun. Orang itu berlari cepat sekali dan kami makin jauh tertinggal di belakang. Pengejaran kami terhenti ketika tubuh kami mendadak bergoyang. Itu saat gempa terjadi. Tanah yang bergoyang kuat menyebabkan kami membatalkan pengejaran. Gajah Mada menyimak. Sayang sekali wajah orang itu tidak jelas, tambah Raga Jampi. Aku bahkan curiga orang yang berlari membawa benda panjang itu menutupi wajahnya dengan topeng atau kain hitam. Benda panjang itu ternyata songsong yang hilang. Hening yang merayap selanjutnya sangat menyita ruang, membekap semua mulut untuk tidak berbicara. Semua menunggu apa yang akan disampaikan Patih Gajah Mada. Keterangan yang disampaikan Pring Celuring dan Raga Jampi mengingatkan Gajah Mada untuk tidak bertindak gegabah menyalahkan prajurit Bayangkara, Haryo Muncar dan Kebu Windet. Senopati Gajah Enggonlah yang akhirnya memecah keheningan. Kalau aku tidak salah menebak, Kakang Gajah Mada juga tidur lebih awal. Pertanyaan yang diajukan kepadanya memaksa Gajah Mada mengenang apa yang ia lakukan di sepanjang waktu, terutama sesaat setelah petang datang hingga terbangun oleh guncangan gempa bumi. Gajah Mada berdesir. Tetapi meski berkeyakinan bahwa tidur pulas yang dialaminya masih merupakan tidur yang lumrah, bukan tidur karena diribas ilmu sirep, jenis ilmu batin yang sering digunakan oleh para maling untuk memperdayai pemilik rumah para calon kurbannya. Dari awal, aku telah curiga ada sirep yang dilepas ke udara. Kecurigaan itu yang menyebabkan aku melawan dan berusaha bertahan jangan sampai mengantuk. Aku telah berkeliling di mana-mana, para prajurit berkelimpangan tidur di tempat masing-masing. Apa yang aku lakukan ternyata dilakukan pula oleh Bayangkara Pring Celuring dan Raga Jampi. Ternyata mereka menyimpan kecurigaan yang sama. Sejak petang kecurigaan itu muncul. Senopati Enggon menambah. Gajah Mada berjalan mondar-mandir sambil tangannya memegang dagu dan tangan kiri berada di pinggang. Aku memang tidur lebih awal, katanya. Kurasa kantukku adalah kantuk yang wajar. Taruh kata kecurigaanmu benar. Jika demikian, lantas siapa pelaku pencurinya? Untuk kepentingan apa sampai ada orang yang harus mencuri benda itu? Apakah ada benda yang lain yang hilang? Pertanyaan itu dijawab Senopati Gajah Enggon dengan mengajak Gajah Mada masuk ke dalam gedung pusaka. Menggunakan obor yang dicabut dari halaman, semua benda pusaka diteliti. Semua peti masih terkunci di sudut ruang. Pusaka-pusaka yang lain juga masih tersimpan di dinding dan di tempat masing-masing. Secara nilai jual ada banyak benda yang lain yang lebih berharga. Antara lain, setidaknya ada 2 keris pusaka yang amat bagus dan sangat mahal karena berwarongko emas mengkilat. 2 buah keris masing-masing buatan Empu Sada yang hidup sejaman dengan Empu Gandring dan Empu Purwo yang telah diganti warongkonya dengan warongko yang jauh lebih bagus, bahkan bersalut emas. Keris itulah yang dikenakan Raden Cakradara dan Raden Kudamerta pada perhilatan perkawinannya dengan para Sekar Kedaton. Benda yang bernilai mahal itu masih tersimpan di tempatnya. Sementara itu, Cina yang hanya terbuat dari selembar kain dan songsong yang juga tidak ada harganya. Benda-benda macam itu justru yang dicuri. Entah siapa orang gila yang menganggap kedua benda itu sangat berharga. Apalagi untuk mencurinya, sang maling menggunakan cara yang tak sembarangan. Pelakunya sampai harus menggelar kekuatan sirep segala. Jauh hari Gajah Mada memang pernah mendengar tentang ilmu sirep itu, tetapi yang ia peroleh selalu keterangan yang tidak jelas, selalu dari katanya dan katanya.
Tidak seorang pun yang bisa menunjukkan dan memberi bukti ilmu penidur itu benar-benar ada. Gajah Mada tidak pernah berurusan dengan orang yang tak menguasai ilmu macam itu. Gajah Mada berbalik. Kau yakin pencurinya ini memanfaatkan ilmu macam itu? Gajah Mada masih merasa penasaran. Aku sangat mencurigai hal itu, Kakang, jawab Gajah Enggon. Sebagaimana aku yakin dari awal, aku sudah curiga. Aku pikir udara yang mengalir aneh itu berjawab gempa yang terjadi. Ternyata salah. Pencurian dan terjadinya gempa itu merupakan dua hal yang berbeda sama sekali. Hening datang merayap menyelinap di antara semua orang, lalu membeli dengan sangat puas, seperti belitan ular sanca sebesar pohon kelapa terhadap seekor kerbau besar yang ternyata menyebabkan terputus aliran nafasnya. Gajah Mada memperhatikan raut muka Bayangkara Haryo Muncar dan Kebu Windet dengan pandangan yang sulit ditebak. Akan tetapi apa yang selanjutnya dikatakan lebih diarahkan kepada Senopati Gajah Enggon yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya benda pusaka itu. Jika anak buah melakukan kesalahan, cara pandang keprajuritan menempatkan pimpinan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Benda-benda yang dicuri itu harus ditemukan, ucapnya tegas. Benda itu bisa jadi tidak memiliki harga dilihat dari nilai, tetapi menggunakan cara pandang lain, benda yang dicuri itu justru tidak ternilai harganya karena peran yang diberikan oleh masing-masing benda itu. Benda-benda itu menyimpan riwayat dan sejarah. Itu sebabnya cihna pusaka dan songsong itu menjadi tidak ternilai harganya. Lebih dari itu, semua benda harus ditemukan agar orang tak merendahkan martabat gedung perbendaharaan pusaka. Gajah Enggon mengganggu. Telah aku perintahkan kepada para prajurit Bayangkara untuk menyebar Kakang Gajah, jawab Senopati Gajah Enggon. Aku berharap maling aneh itu bisa ditangkap dan benda-benda yang dicuri itu bisa ditemukan kembali. Dengan demikian akan terkuak apa yang menjadi latar belakangnya. Juga mintalah bantuan kepada Telik Sandi pasukan Jalapati dan Sabu Bayu untuk mendukung pencarian benda pusaka yang hilang itu. Sudah aku lakukan, Kakang. Gajah Enggon telah menjawab dengan tegas. Tetapi sejatinya Senopati Gajah Enggon tidak merasa yakin dengan janji yang dilepas. Konon kata orang yang entah benar entah tidak, orang yang menguasai ilmu sirep biasanya juga menguasai ilmu menghilang. Lenyap dari pandangan mata, tentu akan sulit berurusan dengan orang yang punya kemampuan seperti itu. Andai kata ilmu menghilang itu benar ada dan ia seorang lelaki cabul, maka para gadis akan berada dalam bahaya.